dengan saya Jenny Ramadhani Putri Trisnawanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen dengan NIM 19020046 dari Universitas Wisnuwardana. Nah, untuk video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Bapak Muhammad Rosidi SEMM. Nah, untuk tugas kali ini saya selaku mahasiswa diwajibkan untuk memerani seseorang yang melamar di perusahaan pariwisata sebagai kepala marketing, di mana perusahaan pariwisata tersebut dalam waktu dekat akan mengalami kebangkrutan atau bahkan bisa tutup gitu. Nah, di sini saya dituntut untuk menjelaskan apa saja strategi pemasaran saya, apa aja yang saya lakukan ketika nantinya saya menjadi kepala marketing. Jadi bagaimana nanti saya akan membuat perusahaan itu berkembang dan bahkan menguntungkan gitu. Nah, untuk strategi yang akan saya buat untuk perusahaan pariwisata ini, sebelumnya kita kan tahu ya, kemajuan teknologi zaman sekarang itu kan semakin pesat. Segala platform itu kita bisa akses, bisa berbagi informasi di situ, dan kita juga bisa promosi di situ juga di media sosial ya. Nah, tentunya memudahkan kita untuk memperkenalkan apa produk yang sedang kita jual gitu kan ya. Nah, untuk yang pertama strateginya saya akan memperkenalkan profil perusahaan ini tuh perusahaan di bidang apa gitu. Misalkan ini kan di bidang pariwisata. Nah, saya akan memperkenalkan perusahaan ini di bidang pariwisata. Jadi, masyarakat itu mengenali, oh ini perusahaan ini itu di bidang pariwisata gitu. Jadi, masyarakat tidak salah mengartikan. Jadi, masyarakat juga tidak akan bertanya-tanya. Jadi, itu hal yang pertama yang akan saya lakukan. Saya perkenalkan identitas profil perusahaan ini di bidang apa, keunggulannya apa, kenapa harus memilih perusahaan ini. Nah, itu secara online ya. Saya tertuju pada sosial media, bisa aja Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Bisa juga kita menuliskan website atau kita bikin website gitu ya. Nah, untuk yang kedua, kita juga bisa memanfaatkan teknologi dalam operasionalnya. Jadi sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses perusahaan ini gitu ya. Misalkan gini, kita tuh bisa ngasih pelayanan yang lebih ya dengan cara membuat reservasi online. Jadi ketika masyarakat yang ingin berpergian menggunakan jasa biro pariwisata perusahaan ini, itu dimudahkan dengan fasilitas online-nya. Jadi tidak perlu datang ke kantor untuk memesan, jadi booking gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, kita bisa mengemas paket wisata dalam berbagai harga dan varian. Kita juga bisa memberikan diskon atau promosi-promosi lainnya bagi masyarakat yang udah pernah menggunakan jasa dari perusahaan ini gitu ya. Jadi kita tidak hanya dengan harga segitu gitu, kita bisa naik turun harganya. Dengan itu kan sesuai dengan produknya ya. Jadi kita menciptakan produk yang sesuai antara harga dan nilai yang terdapat di dalamnya, seperti itu. Nah, yang keempat itu sesekali kita harus mengembangkan program yang menarik dan memperdayakan masyarakat lokal gitu. Nah, untuk yang kelima itu kita bisa mengikuti pameran atau bazar. Nah, biasanya di kota-kota itu kan ada ini ya, ada bazar, kadang ada pameran gitu. Nah, di situ kan pusatnya orang akan berkumpul melihat-lihat gitu ya. Di situ kita juga dapat memperkenalkan perusahaan ini gitu. Karena nggak semua orang itu mengakses dengan internet. Jadi nggak jarang juga masyarakat yang tidak memakai internet. Jadi masyarakat yang mungkin tidak mempunyai HP atau kurangnya sinyal di rumahnya gitu kan, jarang mengakses dengan internet. Nah, mereka mungkin pas kebetulan jalan-jalan
melihat pameran tersebut, mampirlah ke stand perusahaan ini, melihat-lihat, oh ada ini kan. Itu juga menguntungkan bagi perusahaan. Selain kita mempromosikan, selain ini ya online, kita juga bisa dengan offline, dengan membuka stand di bazar atau di pameran gitu. Nah, untuk yang keenam, kita itu bisa bergabung dengan komunitas wisata. Nah, sehingga kita itu update terkait wisata-wisata mana saja yang bisa dikunjungi gitu. Jadi semakin luas kita punya wawasan untuk mendapatkan informasi, dan tidak, tentunya tidak lupa ya dengan ini menambah relasi sih biasanya kalau untuk bergabung di komunitas itu. Jadi semakin banyak relasi kita, semakin terkenallah perusahaan kita gitu. Bisa aja dari mulut ke mulut, dari ini relasi kita. Nah, untuk strategi pemasaran yang saya jelaskan tadi itu ada 6 untuk strategi pemasarannya. Itu yang akan saya terapkan nantinya jika saya keterima menjadi kepala marketing di perusahaan ini. Semoga perusahaan ini bisa mendapatkan untung dan berkembang untuk selanjutnya. Untuk presentasi saya, untuk penjelasan saya di tugas kali ini seperti itu, dan strategi saya juga seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.